I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Miftahur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yakni kisah dalam Al-Quran. Langsung saja kita ke latar belakang. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab Al-Quran merupakan petunjuk yang berfungsi mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, serta barang siapa yang membacanya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan hanya berisi petunjuk hidup bagi umat manusia, kan tetapi dalam Al-Quran juga berisikan sebuah kisah-kisah atau qasas, baik kisah itu dari masa lalu maupun kisah pada masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam materi ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengertian kisah dalam Al-Quran? Yang kedua, apakah macam-macam dalam kisah Al-Quran? Yang ketiga, bagaimanakah hikmah dan faedah mempelajari kisah dalam Al-Quran? Kita melangkah ke pengertian kisah dalam Al-Quran. Menurut bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas, yang merupakan bentuk jamak dari kata kisos, yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita kisah. Sedangkan secara terminologi, kisah merupakan cerita atau kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Muncullah pertanyaan, mengapa dalam Al-Quran lebih banyak menceritakan kisah daripada hukum? Karena dalam kisah itu memiliki banyak pendidikan dan pengajaran. Melalui cerita-cerita Nabi, umat Islam diajak untuk merenung, memahami, dan mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman hidup orang-orang terdahulu. Hal tersebut menjadi sebuah pelajaran hidup yang lebih mudah dicerna daripada aturan-aturan yang bersifat teknis. Itulah alasan mengapa di dalam Al-Quran lebih banyak menceritakan kisah ketimbang hukum. Selanjutnya, macam-macam kisah. Di dalam kisah terdapat beberapa macam-macam di dalamnya. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi waktu. Di dalam ditinjau dari segi waktu ini terdiri dari 4 kisah. Yang pertama, kisah-kisah al-ghaib pada masa lalu. Kisah-kisah al-ghaib ini yaitu sesuatu peristiwa yang tidak dapat kita lihat langsung atau yang bisa kita pahami dengan panca indera langsung. Akan tetapi hal-hal tersebut langsung diungkapkan oleh Allah melalui wahyunya. Dalam kisah tersebut menggambarkan kejadian atau peristiwa masa lalu yang dimana di dalamnya terdapat pesan moral dan spiritual. Yang saya ambil contoh yaitu kisahnya Nabi Adam dan Iblis, di mana Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana iblis tersebut diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah, kepada Adam. Akan tetapi iblis tersebut merasa sombong dan menolak untuk sujud kepada Adam. Hal tersebut merupakan sesuatu kesombongan yang dilakukan iblis, di mana iblis tersebut langsung dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Selanjutnya yaitu yang kedua,
kisah-kisah al-ghaib pada masa kini atau al-qasas al-ghuyub al-hadirah. Maksudnya yaitu kisah-kisah yang menerangkan hal ghaib pada masa sekarang meski sudah sejak dahulu dan masih akan tetap ada sampai pada masa yang akan datang. Contohnya seperti kisah yang menerangkan tentang para malaikat, jin, setan, siksa neraka, kenikmatan surga dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut memang dahulu sudah ada, sekarang pun masih ada, dan hingga masa yang akan datang pun masih tetap ada. Selanjutnya, kisah-kisah al-ghaib pada masa yang akan datang atau al-qasas al-ghuyub al-mustaqbilah. Maksudnya yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Seperti contohnya kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang diterangkan pada ayat 1-4 surah Ar-Rum. Selanjutnya kita melangkah ke segi materi. Yang pertama yaitu kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwanya dan sikap orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya, contohnya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, contohnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, dua putra Adam, kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Korun, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Maryam, Ashab al-Ukhdud, Ashab al-Fil, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti contohnya Perang Badar dan Perang Uhud dalam surah Al-Imran. Selanjutnya kita melangkah ke kisah-kisah yang ditinjau dari segi pelaku. Yang pertama, manusia. Maksudnya yaitu kisah yang pelakunya berupa manusia. Contohnya kisah Nabi Sulaiman, Fir'aun, Maryam, dan lain-lain. Yang kedua, malaikat, yaitu kisah yang pelakunya berupa malaikat. Contohnya kisah malaikat yang terdapat dalam Quran surah Hud ayat 69-83, yaitu yang mengisahkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dengan menjelma sebagai seorang tamu. Yang ketiga, kisah jin yang dikisahkan oleh seorang jin. Yang keempat, binatang, yaitu kisah yang pelakunya adalah binatang. Contohnya seperti kisah burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19. Kita melangkah dari kisah yang ditinjau dari segi panjang pendeknya. Yang pertama, kisah panjang. Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. Yang kedua, kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama atau sedang. Contohnya seperti kisah Maryam dalam Quran surah Maryam. Yang ketiga, kisah pendek. Maksudnya kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat dalam Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Hud. Selanjutnya kita melangkah kisah ditinjau dari jenisnya. Yang pertama, kisah sejarah atau Al-Qisah Al-Tarhiyah. Maksudnya berkisar tentang kisah-kisah sejarah seperti kisahnya para nabi dan rasul. Yang kedua, kisah penampaan atau Al-Qisah Al-Tamniziyah, yaitu untuk menerangkan atau memperjelas suatu pengertian atau keadaan bahwa peristiwa tidak benar terjadi tetapi hanya sebagai perumpamaan. Yang ketiga, kisah
futurolog. Maksudnya, kisah ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang ada, menguraikan masalah yang sulit diterima akal. Adapun faedah mempelajari kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan yang telah terjadi pada masa nabi serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakan kepada orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang kelima, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujjah atau dalil dasar pemikiran yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menentang mereka sebelum kitab itu diubahnya. Selanjutnya, adapun hikmah yang kita dapatkan dalam mempelajari kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan sebagai bukti betapa besarnya perhatian Al-Quran terhadap kisah-kisah tersebut. Yang kedua, menjelaskan kebalagohan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi. Maksudnya, hal tersebut mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Dan kisah yang berulang itu ditemukan di setiap tempat dengan uslub bentuk yang berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Sebab dengan mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat, di mana salah satu bentuk tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, serta merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, pengulangan tersebut karena adanya perbedaan tujuan. Maksudnya, makna-makna yang dijelaskan di suatu tempat sesuai dengan kebutuhan saat itu, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat lain sesuai dengan tuntunan keadaan. Sebagai kesimpulan, bahwasanya kisah dalam Al-Quran merupakan kisah-kisah yang menceritakan ihwal umat-umat dan nabi terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Dalam Al-Quran mengajarkan kita bahwa dalam kisah Al-Quran memiliki banyak faedah yang dapat memperkuat iman kita terhadap kisah-kisah yang pernah terjadi pada zaman dahulu, untuk dapat kita ambil hikmah dari peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa yang akan terjadi. Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari kisah dalam Al-Quran, yakni dapat menyejukkan hati, membangkitkan imajinasi yang baik sebagai pedoman, nasihat, dan ibrah, serta membuktikan ketinggian mukjizat Al-Quran, yakni bisa menjelaskan satu makna, satu kisah dalam berbagai bentuk kalimat yang bermacam-macam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.